sejahtera buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini komunitas belajar yang baru yang saya boleh beri nama Gembira. Komunitas belajar gembira, gerak sedikit gembira. Boleh seperti itu? Boleh. Oke, jadi komunitas belajar gembira, gerak sedikit gembira. Jadi dalam tugas sebagai peserta PKG PJOK tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, pada kesempatan ini ada tugas yang menjadi salah satu persyaratan untuk lulus dalam kegiatan atau program ini, yaitu membuat rencana tindak lanjut. Jadi membuat rencana tindak lanjut, dan saya memilih satu tema yang luar biasa, yaitu tema Jumbo Lali, yaitu Jumat bermain bola voli dalam pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis project. Dan saya memilih model pembelajaran sport education. Dalam pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan olahraga ada 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran gerak, kemudian model pembelajaran kebugaran jasmani, dan yang ketiga model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Jadi pada kesempatan ini saya memilih model pembelajaran berbasis proyek yang ada di sekolah ini dengan tema Jumbo Lali. Kenapa? Karena latar belakang saya mengambil model pembelajaran sport education, yaitu yang pertama, sport model education model adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan, terliterasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Yang kedua, yang menjadi latar belakang saya memilih model sport education, yaitu mengembangkan peserta didik dalam literasi, baik sebagai pemain, pendukung pertandingan maupun penonton, melalui pengetahuan dan ketaatan terhadap aturan, sistem kompetisi, dan juga mampu membedakan hal baik dan buruk dalam berkompetisi. Kemudian latar belakang yang ketiga, mengembangkan dan menumbuhkan antusias peserta didik dalam berolahraga. Karena dengan antusias ini peserta didik akan melindungi, meningkatkan, dan menguatkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan menjadi tetap hidup aktif di sepanjang hayat dan mengambil peran dalam mendorong terlaksananya kegiatan olahraga di sekitarnya. Dan yang keempat, dari observasi dan pengakuan peserta didik suka bermain bola voli, kendala tidak ada yang menggerakkan atau memfasilitasinya. Jadi dari latar belakang kenapa saya memilih satu program sport education model, karena setelah wawancara, observasi dengan peserta didik, banyak sekali kemauan dari peserta didik untuk bermain bola voli. Kendala seperti yang sudah disampaikan, tidak ada orang yang menggerakkan dan memfasilitasi, sehingga mereka terkendala untuk melakukan atau bermain bola voli. Kemudian tujuan dari
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi semua itu berfokus kepada peserta didik. Kemudian meningkatkan minat belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi diri dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan semangat peserta didik untuk berperan dalam permainan bola voli dan menjadi panitia pelaksana dan pelatih. Jadi tujuan model pembelajaran sport education ini ke depan nanti dari latar belakang tadi mempersiapkan kehidupan anak-anak ini ke depan, bukan saja di sekolah, tapi nanti di masyarakat dipersiapkan mereka mampu berperan sebagai masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana sesungguhnya permainan bola voli itu. Kemudian menjadikan kegiatan jumbo lali agar peserta didik bisa bekerja sama, mandiri, dan bisa berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Jadi dengan kegiatan ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk saling berkolaborasi dengan siapa saja. Jadi tidak tergantung hanya laki-laki saja, tidak tergantung kepada perempuan saja. Jadi semua elemen, semua peserta didik bisa terlibat dalam pembelajaran ini. Jadi tidak menentukan cuma laki-laki yang akan bermain, cuma laki-laki yang akan berperan dalam hal ini. Jadi semua laki-laki perempuan dalam hal ini bisa bekerja sama dalam model pembelajaran sport education. Kemudian memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Maka sangat bersyukur pada kesempatan ini kita sudah membuat komunitas belajar yang sudah dinamakan tadi komunitas belajar gembira. Gerak sedikit gembira. Dan pada kesempatan ini bersyukur kita karena sudah ada komunitas belajar tempat untuk berbagi praktek baik. Siapa saja, bukan hanya saya sebagai guru yang akan pada kesempatan ini sudah berbagi praktek baik, tapi semua guru bisa terlibat di dalamnya. Contoh, di dalam komunitas ini ada hal-hal baik yang perlu bisa share ke dalam komunitas belajar, mengapa tidak? Jadi semua, bukan cuma satu guru, semua akan terlibat di dalamnya. Hal-hal baik apapun untuk kemajuan pendidikan, apalagi untuk kita, mari komunitas belajar yang dibentuk ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan nanti. Jadi diharapkan peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga sesuai dengan peran mereka. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan model sport education ini ada 6 langkah yang nantinya akan dilakukan oleh peserta didik. Yaitu yang pertama, pengelolaan musim dan afiliasi, menentukan waktu dan merencanakan tujuan, menyiapkan sapras. Jadi dalam melaksanakan SEM ini mereka akan melakukan persiapan atau pengelolaan, misalnya waktu pelaksanaan kapan, kemudian mereka akan mengecek sarana yang akan dipakai, mempersiapkan lapangan yang akan dipakai, seperti itu. Kemudian menyiapkan pertandingan, teknis pertandingan dan peran dan tanggung jawab. Jadi setelah mereka membentuk satu panitia pelaksana dan merebut siapa yang menjadi panitia, kemudian pencatat skor, siapa yang jadi wasit, siapa yang menjadi pemain, siapa yang menjadi kelompok. Jadi ada 2 kelompok dari dalam, karena permainan bola voli ada kelompok A dan kelompok B, dipisahkan olehnya. Jadi ada pemain yang terlibat di dalamnya, siapa yang menjadi tim gadis, siapa yang menjadi wasit. Jadi kalau menjadi yang berperan menjadi wasit mungkin yang tegas mengambil
keputusan. Kemudian hakim garis juga seperti itu. Dia mampu melihat bola masuk dan keluar. Nantinya dalam permainan bola voli. Jadi semua peserta didik akan diberikan tugas. Semua akan terlibat, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada isu gender di sini. Jadi inilah kelebihan dari model pembelajaran SEM karena tidak melihat isu gender. Kemudian siapapun bisa terlibat. Apakah dia berkebutuhan khusus? Kalau dia ada siswa berkebutuhan khusus, contoh kita libatkan dia di pencatat atau pencatat skor, dia bisa terlibat. Jadi model pembelajaran SEM ini semua akan terlibat. Tidak ada isu gender dan Jadi pembelajaran ini berdiferensiasi. Semua terlibat. Kemudian ketiga, puncak pertandingan. Jadi bicara puncak pertandingan itu pelaksanaan. Jadi di saat pertandingan itu dilaksanakan, itu puncak pertandingan. Kemudian dan di saat puncak pertandingan ini semua yang sudah ditugaskan peran yang masing-masing dari peserta didik mereka akan laksanakan. Jadi kita akan bayangkan peserta didik ini akan melaksanakan tugas itu seperti pertandingan sesungguhnya. Kemudian 4, pencatat pertandingan. Jadi semua yang ada di dalam kegiatan itu akan dicatat. Kegiatan apakah itu dalam menit keberapa ada insiden atau ada halangan apapun itu akan dicatat. Semua itu akan dicatat dalam pertandingan ini. Dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk mereka yang sedang melakukan tugas. Kemudian yang kelima, festival akhir pertandingan. Jadi festival akhir pertandingan ini adalah satu bentuk kegiatan di akhir. Biasanya di akhir pertandingan itu ada contoh penyerahan hadiah. Jadi ada selebrasi penyerahan hadiah, mungkin di panggung disiapkan oleh panitia, ada penyerahan trofi misalnya kalau disediakan dana. Jadi diberikan di saat festival akhir pertandingan. Mungkin ada selebrasi atau ada makan bersama. Itu masuk di festival akhir pertandingan. Setelah pertandingan mungkin ada makan bersama dalam satu panitia ini. Mereka mungkin bersyukur karena pertandingan ini sudah dilaksanakan dengan baik atau terlaksana dengan baik. Itu nanti di festival akhir pertandingan. Kemudian keenam, ada evaluasi dan refleksi. Jadi di evaluasi dan refleksi ini semua kegiatan yang sudah dilaksanakan akan dievaluasi. Apakah berjalan dengan baik atau ada hal-hal yang menjadi halangan supaya nantinya ke depan kekurangan itu akan diperbaiki di kemudian hari. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di kegiatan ini akan menjadi program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi tidak mengganggu jam KBM dari peserta didik. Peserta didik tidak dirugikan karena mereka akan melakukan ini di luar KBM. Dan yang terlibat yang nantinya dalam program ini yaitu semua kelas 10. Kenapa kelas 10 yang dilibatkan? Karena pertama kelas 12 ada di Dudi, tidak bisa dilibatkan. Kemudian untuk kelas 11 banyak prakteknya. Kenapa harus kelas 10? Itu alasan yang dipilih. Kemudian waktu pertandingan yang ditetapkan dalam program ini adalah tanggal 6 September 2024. Kemudian komunitas belajar di sekolah ini terlibat untuk membantu mengontrol peserta didik agar semua berperan dalam tugas masing-masing. Jadi yang bertugas nanti bukan cuma guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tetapi kita semua yang termasuk di dalam komunitas belajar. Bersyukur karena saat ini sudah terbentuk komunitas belajar. Mari kita sama-sama berperan untuk bergerak bersama, menggerakkan agar komunitas belajar ini akan semakin eksis ke depan.
tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi yang pertama, semua warga sekolah di dalamnya ada pimpinan sekolah. Kalau tidak ada persetujuan dari pimpinan sekolah, tentunya kegiatan ini tidak akan berjalan. Jadi yang paling penting ada persetujuan dari pimpinan sekolah. Kemudian guru-guru, tata usaha, orang tua, dan peserta didik. Karena yang pasti sudah terbentuk komunitas belajar, guru-guru pasti mendukung program ini. Tapi orang tua juga harus libatkan supaya anak-anak ini, karena ini di luar jam belajar. Apakah peserta didik ini mendapat izin dari orang tua untuk pasti kalau melakukan kegiatan pulang di luar jam pembelajaran yang sudah ditentukan. Mungkin agak lar. Jadi harus ada persetujuan dari orang tua dan kesiapan dari peserta didik. Jadi melakukan kegiatan atau program ini yang paling pokok adalah peserta didik, apa mereka mau melakukan program ini. Kemudian apakah halaman sekolah, bola, net itu tersedia? Jadi karena melihat sekolah ini ada halaman sekolah yang bisa dipergunakan untuk menjadi lapangan, kemudian bola ada, net ada, peluit yang disiapkan, kemudian internet sekolah juga tersedia. Jadi sebelum pembelajaran SEM ini dilakukan, pasti peserta didik akan ada interaksi untuk mengetahui model pendidikan SEM atau model pendidikan sport education itu seperti apa. Jadi akan diberikan petunjuk walaupun memakai HP sendiri, tapi mereka akan memakai internet sekolah untuk melihat gambaran seperti apa model pendidikan sport education. Kemudian asset-based thinking, berpikir positif, warga sekolah mendukung kegiatan ini, para peserta didik mudah diajak komunikasi. Jadi dari latar belakang yang saya angkat, setelah diobservasi dan ada tanya jawab dari saya sebagai guru PJOK, saya melihat anak-anak ini punya kemauan, semangat untuk melakukan ini. Karena dilihat saja di lapangan walaupun tidak ada net, mereka semangat untuk bermain bola voli. Setiap hari saya melihat anak-anak ini antusias untuk melakukan permainan bola voli. Itu latar belakang yang saya angkat juga kenapa jumbo lari ini tepat untuk dilakukan dalam pelaksanaan co-curricular. Berikut rencana evaluasi. Evaluasi tujuan pembelajaran hasil wawancara guru dan peserta didik. Jadi ada kerjasama antara guru dan peserta didik untuk nantinya apakah tujuan pembelajaran atau apa yang dilakukan dalam program ini terlaksana dengan baik. Apakah guru-guru mendukung, apakah kedepannya karena sudah melakukan hal ini, apakah program ini sangat bermanfaat ke depan. Jadi harus ada evaluasi. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Jadi peristiwa atau kegiatan dalam pembelajaran sport education ini harus ada umpan balik dari peserta didik. Karena apa? Kita harus mengetahui apakah mereka senang melakukan ini. Paling penting itu. Apakah mereka senang melakukan model pembelajaran ini atau mereka lebih cenderung ke model pendidikan gerak. Karena dalam pembelajaran ini semua terlibat. Atau dalam evaluasi atau umpan balik nanti kemudian akan ada dari siswa ke depan mungkin, Bu, kita nggak cocok mungkin di hakim garis, kita mungkin cocok lagi di wasit, atau cocok kita pemain karena kita jago space, bisa jadi seperti itu. Tergantung semua dari keinginan anak. Namanya kegiatan ini atau ini semua berfokus pada peserta didik. Kemudian refleksi guru tentang program dan pembelajaran SEM ini. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa apakah dari refleksi ini ada tanggapan dari guru-guru apakah ini model pembelajaran ini cocok di lingkungan kita. Dari refleksi guru
guru akan memberikan masukan, mungkin bisa jadi, Bu, lebih cocok teh anak-anak gembira. Bu, cocok ini model pembelajaran di sekolah kotoran karena ini anak rupa antusias untuk bermain sepak bola sesuai dengan peran mereka masing-masing. Jadi karena sekali lagi model pembelajaran sport education ini semua anak terlibat. Sudah ditekankan tadi tidak ada isu gender. Jadi kalau isu gender kan sudah disampaikan tadi, tidak ada kotak-kotak. Perempuan juga bisa lakukan, cuma laki-laki. Ini semua terlibat sesuai dengan peran mereka. Kemudian evaluasi pelaksanaan kegiatan pada peserta didik tentang peran mereka masing-masing. Jadi apakah peserta didik, misalnya Anda cocok nggak jadi pemain? Atau apakah si B cocok nggak dia jadi pencatat skor? Akan dievaluasi. Dan atau peserta didik yang akan seperti yang sudah tadi disampaikan tadi ada tempat lain. Kita nggak cocok di situ. Kita gagal fokus. Karena di hakim garis itu mesti orang yang fokus. Dia harus jeli melihat bola masuk atau tidak. Itu yang menjadi harus dievaluasi di peserta didik. Kemudian evaluasi konsep fair play. Jadi fair play ini memberikan edukasi kepada peserta didik untuk sportif dalam bermain, jujur dalam melaksanakan tugas, kemudian bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan siapa saja. Karena dalam satu kegiatan, kalau ada yang meraju, apalagi peserta didik, akan susah nanti kegiatan ini dilaksanakan. Jadi memberikan edukasi kepada peserta didik untuk melakukan setiap kegiatan itu dengan bisa bekerja sama, kemudian mampu berkolaborasi dengan teman yang lain. Kemudian paling penting adalah di saat pertandingan, karena di situ ada lawan dan kawan. Jadi biasanya ada menang, ada yang kalah. Dalam pertandingan itu hal yang wajar. Jangan jadikan setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, akhirnya bentrok. Jadi mengajarkan pada mereka bahwa nanti di saat pertandingan itu memang ada lawan dan kawan, tapi tetap berteman. Jadi lawan itu bukan lawan lagi, jadi mereka akan berteman, bukan jadi lawan sesungguhnya, karena nantinya di dalam pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Itu yang harus diajarkan dalam konsep fair play. Kemudian catatan untuk rencana. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran berbasis proyek ini harus dilakukan pencatatan dan akan nantinya catatan itu akan menjadi jadi satu acuan rencana ke depan. Jadi setiap mungkin kegiatan ini cocoknya di bulan-bulan apa? Karena di bulan September musim hujan, itu jadi catatan. Nanti akan ke depan jadi satu catatan perbaikan. Kemudian ini ada kemungkinan dan tantangan dalam setiap kegiatan. Pasti ada hal-hal yang mengganggu kita, pasti itu. Contoh saja di bulan September ini musim hujan. Musim hujan yang kendala tantangan paling yang pertama cuaca. Cuaca yaitu mungkin di saat pertandingan, sementara lagi asik-asik bermain, asik-asik pertandingan, tiba-tiba hujan. Ya mungkin disolusikan dari sini ada balai, ya mungkin pindah ke balai, contoh seperti itu. Jadi asik-asik pertandingan supaya pertandingan ini berhenti, ya tolong arahkan anak-anak ini pindah lokasi. Kemudian waktu yang disediakan terbatas, hanya setiap Jumat selesai KPM. Jadi memang sangat terbatas, apalagi hari Jumat hari pendek, kalau orang katakan hari Jumat hari pendek. Jadi nantinya solusi itu peserta didik harus disiplin menggunakan waktu. Jadi mereka memaksimalkan waktu yang ada yang sudah disepakati bersama, karena nantinya ada izin orang tua, jangan terlalu larut untuk pulang ke rumah. Jadi diupayakan nantinya jadi panitia harus disiplin dalam penggunaan waktu. Kemudian
Karena ada komunitas belajar, guru-guru mendukung kegiatan ini, sehingga ada mata pelajaran yang rela waktunya diambil dipakai untuk program ini. Jadi bersyukur karena komunitas belajar ini sudah terbentuk, apalagi komunitas gembira, gerak sedikit gembira. Jadi ada waktu mungkin ada membro dia bilang sampaikan, tapi waktu jam pelajaran 1 jam boleh, karena supaya anak-anak semakin puas melakukan pembelajaran atau model pembelajaran sport education. Bisa itu terjadi karena komunitas belajar ini dibentuk untuk berbagi praktik baik, kemudian selalu berfokus pada peserta didik. Itu yang paling pokok. Jadi marilah kita berupaya agar komunitas belajar yang sudah dibentuk ini terus bergerak, agar hal-hal baik yang dimanapun kita dapat kita boleh share di grup ini. Bukan hanya saya saja, tapi semua guru bisa berperan berbagi praktek dalam komunitas belajar ini. Jadi mudah-mudahan ke depan komunitas belajar ini semakin eksis. Dan ternyata program Jumbo Lali nanti yang akan dan direncanakan sudah selesai. Harapan saya semua guru akan berkontribusi untuk membantu dalam pembelajaran model sport education ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.